Oke, jadi di sini saya akan menerangkan tentang pengertian media cetak. Apa sih media cetak itu? Nah, media cetak adalah saluran komunikasi di mana pesan-pesan verbalnya tertulis maupun dalam bentuk gambar-gambar seperti karikatur dan komik dilakukan dalam bentuk tercetak. Dapat disimpulkan bahwa media cetak adalah semua benda cetakan termasuk buku. Contohnya dari media cetak adalah surat kabar, majalah, tabloid, dan lain sebagainya. Secara umum, karakteristik media cetak itu meliputi yang pertama, publisitas, yang kedua, periodisitas, yang ketiga, universalitas, yang keempat, aktualitas kini, yang kelima, terdokumentasi, dan yang terakhir, faktualitas. Sejarah perkembangan media cetak. Sejarah awal berkembangnya penerbitan dan konsumsi buku dimulai dalam peradaban Yunani, Mesir, Cina, Islam, dan juga Roma. Di Eropa pada abad pertengahan, beberapa buku lain seperti Alkitab atau pandangan-pandangan filosofis tersedia. Ini dimulai pada tahun 1300-an ketika universitas didirikan untuk pendidikan gereja dan penghargaan pada orang-orang yang suka membaca. Era media cetak dimulai pada tahun 105 Masehi ketika orang-orang Cina mulai membuat paper dari rags. Pada tahun 700 Masehi, pedagang Arab membawa teknologi baru ini ke barat. Mereka menggunakan tipe logam pada kayu untuk mencetak karakter yang dipraktekkan pada awal dinasti Tang. Diikuti oleh pengembangan perubahan tipe tanah liat pada tahun 1000 dan perubahan tahun 1234 di Korea. Hal ini merupakan permulaan dari revolusi industri. Sejarah media cetak di Amerika. Di Amerika, media cetak pertama dimulai dengan percetakan banyak kitab agama, yakni pada tahun 1640. Buku dicetak oleh kelompok Puritan di Massachusetts. Periode revolusi dan kolonial surat kabar pertama Amerika terbit di bawah otoritas pemerintah Inggris. Public occurrences, both foreign and domestic, dipublikasikan oleh Benjamin Harris pada tahun 1690. Surat kabar kedua dicetak di Boston pada tahun 1704 oleh John Campbell. Boston Newsletter berada di bawah otoritas gubernur. Media elektronik. Media elektronik sering disebut juga media audiovisual. Jika media termaksud hanya diperlukan suaranya, berarti termasuk media audio saja. Jika di dalamnya hanya ada gambar saja, berarti media visual. Media elektronik dalam komunikasi massa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu televisi dan radio. Yellow journalism. Gaya sensasional jurnal yang disebut yellow journalism menekankan pada foto sensasional dan seleksi cerita. Headline lebar dan lebar menekankan pada personalitas dan cerita human interest. Hasil dari Hearst yang spektakuler pada tahun 1898 berkembang di Havana. The Growth of Magazine. Dari tahun 1820 sampai 1950, beberapa majalah sudah menyentuh audiens. Terbit beberapa majalah umum dengan fitur dan fiksi, di antaranya Saturday Evening Post dari tahun 1820. Majalah wanita mulai berkembang, di antaranya Ladies Home Journal, Good Housekeeping, dan MC Calls. Sejarah perkembangan radio. Eksperimen penyiaran radio pertama kali dimulai sekitar tahun 1910 ketika Lee DeForest memproduksi suatu program acara radio dari Metropolitan Opera House di kota New York yang menampilkan bintang-bintang penyanyi opera terkenal seperti Enrico Caruso. Banyak sejarawan yang menyetujui bahwa stasiun radio WWJ di Detroit merupakan stasiun radio komersial pertama. Stasiun WWJ memulai siarannya secara reguler pada tanggal 20 Agustus 1920. Pandangan lain menunjukkan bahwa stasiun KDKA di Pittsburgh yang dianggap sebagai stasiun radio komersial pertama di dunia. KDKA mengembangkan suatu stasiun percobaan pada tahun 1916. Karakter televisi yakni audiovisual, thin in picture, dan pengoperasian lebih kompleks. Oke, jadi di sini ada beberapa karakteristik radio. Yang pertama, auditory, yakni pesan komunikasi melalui pendengaran. Yang kedua ada radio is the now,
Informasi sangat aktual ketimbang media yang lain. Terus yang ketiga ada imajinatif, yakni mengajak komunikan untuk berimajinatif. Selanjutnya akrab, yakni terjalin hubungan intim dengan pendengar karena dapat dinikmati dalam tempat dan suasana yang sangat pribadi. Selanjutnya ada conversational style, informasi disampaikan dengan gaya percakapan. Dan yang terakhir ada menjaga mobilitas, yakni pendengaran informasi radio tidak mengganggu aktivitas. Perkembangan televisi 1876 sampai 1897. Munculnya penemuan baru komponen yang nantinya menjadi bagian dari televisi seperti selenium kamera, liquid kristal, dan tabung sinar katoda, yakni pada 1900 sampai 1967. Penamaan televisi pertama kali oleh Konstantin Perskil dari Rusia. Penciptaan pertama televisi berwarna. James Ferguson menemukan teknik twisted nematik pada tahun 1975 sampai 1987. Peningkatan kualitas gambar di televisi dengan resolusi yang lebih tinggi pada tahun 2000 sampai sekarang. Terus yang terakhir, tiap jenis teknologi terus disempurnakan seiring berjalannya waktu.